ya Liverpool udah membuktikan gitu di Champions stabil, di Liga stabil. Jadi buat gue sih ya musim terakhir untuk Salah sejauh ini ya tanpa perpanjangan kontrak ya layak lah dengan catatan 25 gol 19 assist So far terbaik se Eropa gitu. Iya. Jadi ya buat gue selamat lah untuk Liverpool. Mungkin gue orang pertama yang bilang selamat untuk Liverpool. Menurut gue perubahan taktik 4-2-4-nya Arne Slot brilian sih. Brilian ya. Dia main 4-2-4 tuh anjing City bener-bener dibungkam. Liverpool berhasil melumat Manchester City dengan gol dari Mohamed Salah dan Dominic Szoboszlai. Selengkapnya kita bahas lanjut obrolan bola anak keren. Mantep banget ini berita. Nice info masih. Yang mana? Liverpool. Oh Liverpool. Nggak pernah salah. Liverpool selalu salah. Selalu salah. Liverpool. Pertandingan menarik tersaji di Etihad ya. Ya di Etihad. Etihad kan tuh kayak siapa komentator luar yang selalu nyebut Etihad tuh anjing lupa gua. Ada dikritisin, dirujak lah gara-gara Di Inggris. Lupa gue cuma dia nyebut Etihad lagi siaran Manchester City itu kan candaan buat supporter stadionnya kosong empty gitu kan. Harusnya Etihad jadi Etihad tapi karena mungkin bingung dia bedain yang bener sama yang enggak kan suka belibet gitu ya kayak Isyana kali dia ya belibet. Isyana balik-balik mulu mau. Cantik. Untung cantik termaafkan ya. Oke. Laga sengit terjadi di akhir pekan ya. Manchester City dengan misi kembali mulai nanjak sementara Liverpool Karena udah kalah beruntun ya. parah habis juga sama Madrid kemarin kan di leg kedua Itu gak bisa move on ternyata di pikiran gua sebagai fans Arsenal bakal ada pertandingan yang seru guna ngeganggu Liverpool lah di puncak gitu tapi ternyata kenyataan berkata lain yang diturunkan oleh Manchester City pun pemainnya ya Marmus, Doku nggak ada yang kurang ada yang top performance. Iya, sama sekali nggak menjanjikan permainannya. Lu ngelihatnya gimana 2-0 skor ini? Iya, kita kan berekspektasi ini walaupun Arsenal juga kalah ya. Iya, tapi kan ekspektasinya adalah Arsenal bisa memperkecil angka, ya, memperkecil klasemen karena Liverpool nih abis seri sama Everton, seri lagi sama Aston Villa. Iya. Aston Villa. Aduh, lupa gue iya ya. Ya pokoknya di seri lah. Iya seri. Terus sama City nih berharap punya ekspektasi seri juga kan. Ternyata ya City belum kembali ke performanya ya dan diobok gitu dan buat Liverpool yang kita harap ini big match ternyata cuma another normal weekend gitu. Iya. Yang udah setiap Sabtu Minggu menang, minggu berikutnya menang lagi. Jadi ya buat gua secara hitung-hitungan ya. Arsenal bisa nyalip gak? Bisa. Tapi kalau kita ngelihat performa, menurut gue sih Premier League udah selesai sih. Selesai punya Liverpool. Ini masih terlalu dini dong buat bilang kayak gitu. Sabar. Iya makanya gue lagi debat. Tapi menurut gue terlalu jauh Ki. 11 poin tuh untuk Arsenal yang ya lu lihat aja sama West Ham kalah. Ngejar 11 poin dia harus menang 4 kali. Liverpool harus kalah 4 kali itu sulit banget buat gue. Dan belum mustahil terjadi ya. Iya dan apalagi kalau ketemu nanti Arsenal kalah gitu kita berandai-andai Arsenal kalah ya udah selesai. Ya. Menang pun belum tentu juara gitu. Maksud gua juara itu bukan lu menang lawan peringkat 1 kan, tapi siapa yang lebih konsisten gitu. Lu kalah sama Liverpool 2 kali tapi sisanya lu bisa menang lawan tim-tim kecil yang menang. Tetap juara gitu. Ya buktinya Arsenal lawan Manchester City bisa perform lah musim lalu gitu ya. Tapi 2 kali tumbang sama Aston Villa. Itu kan hal-hal kayak gitu. Jadi ya Liverpool udah membuktikan gitu di Champions stabil, di Liga stabil. Jadi buat gue sih ya musim terakhir untuk Salah sejauh ini ya tanpa perpanjangan kontrak ya layak lah dengan
catatan 25 gol 19 assist so far ya. Terbaik Eropa gitu. Jadi ya buat gua selamat lah untuk Liverpool. Mungkin gua orang pertama yang bilang selamat untuk Liverpool. Dia udah pasrah. Tapi gimana Mas Bir ngeliat Liverpool secara keseluruhan begitu dikdaya di liga terbaik di dunia. Tapi peran Mohamed Salah juga nggak bisa dikesampingkan, sangat amat powerful gitu. Lu ngeliatnya gimana Liverpool? Kalau gue ngeliat Liverpool, ya memang kondisi stabil. Dia punya komposisi pemain yang oke di segala lini sisi, dan dia bisa memanfaatkan peluang itu. Dan memang gue kemarin juga berpikir seharusnya Arsenal bisa memperpendek jarak. Betul. Tetapi kembali lagi dengan kita lihat minimnya daya gebrak di sektor depan Arsenal, apakah itu yang menjadi penentu kemarin akhirnya kalah dan dan Liverpool ya kita lihat The Reds ini dia punya komposisi yang epic, pas dari apapun itu klub-klub besar yang tadinya di top 5 sekarang di liga. Tersisa Arsenal doang ya sama Liverpool. Itu udah mulai naik, kalah lagi sama Liverpool. Kan jadi turun nih. Jadi yang itu yang gue lihat Liverpool memang bisa memanfaatkan keadaan ya. Gue sependapat dengan apa yang dikatakan bang YouTuber kita bahwa memang this time the Reds again bro. The Reds again, anjir. Inggris itu merah lagi ya. Merah lah. Untuk kesekian kali. Tapi Liverpool Arsenal juga, bukan Arsenal juga. Tapi iya sih, gua ngelihat benar poinnya. Di saat kompetitor lain turun, Liverpool ini tetap stabil. Kita lihat Manchester City, nggak tahu lah udah capek kali dia jadi penguasa ya. Turun terus. Arsenal juga bisa gue bilang nggak sekonsisten musim lalu lah ya, nggak semenjanjikan di musim lalu atau 2 musim lalu. Karena terlihat gapnya jauh banget. Ketika Arsenal musim lalu atau 2 musim lalu itu bisa tampil konsisten mepet sampai game week terakhir bahkan waktu lawan City ya. Cuma kalah sama Aston Villa. Ya sama Aston Villa. Tapi di musim ini ya Arsenal punya isu tersendiri yang dia secara internal nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya Liverpool ya enteng banget. Tapi gimana dong lihat Szoboszlai semakin hari semakin membaik penampilannya, lu setuju nggak? Kan memang tapi ya si Szoboszlai ini ketika datang memang perform kan. Iya. Menanjak putus sama pacarnya, patah hati, hancur sampai Curtis Jones ngambil posisinya sempat tuh. Setelah dia mungkin dia perlu recovery, ya namanya orang habis patah hati mau main bola namanya manusia ya kan wajar aja gitu. Boleh dong. Perlu healing, perlu segala macam. Masuk lagi kasih menit bermain, naik sampai akhirnya starting lagi dan membuktikan kalau memang dia punya kualitas dengan posisi yang akhirnya dikembalikan di Arne Slot di nomor 10 ya. Ya. Dengan kontrol dia itu bowler kan. Gigantic banget geser bola. Dan ya buat gue Szoboszlai memang kita tahu kualitasnya dan dia pemain hebat. Bukan superstar tapi untuk menjadi salah satu syarat juara Liverpool ya dia memenuhi syarat itu sebagai pemain. Jadi ya buat gue kalau kata orang juga paling enak memang bersaing titelnya sama Arsenal. Karena Arsenal ketika bahasnya gini, Arsenal tuh nggak punya mental juara lah. Ketika lu udah punya potensi untuk nyucuk, Arsenal tuh selalu gagal, selalu menolak gitu. Udah apa terakhir ketemu City ya? Tinggal pertemuan terakhir harus bermalang ya. Terakhir ketika waktunya lu bisa kalau kata MotoGP mah lu take over, lu ngerem, kan? Jadi ya buat gue sih Arsenal justru jadi bukan momok menakutkan gitu loh sebagai penantang juara karena ya udah tahu pasti dia nggak akan bisa ngejar gitu. Kalau gua seri harusnya menang tiba-tiba kalah. Jadi ya cukup melenggang lah Liverpool menurut gua tuh sangat-sangat nyaman di atas apalagi dengan gap 11 poin ya. Jadi buat gua Liverpool tapi emang layak sih dari permainan juga. Secara permainan dia Arne Slot luar biasa lah. Ya kita bilang Liverpool bukan tanpa celah gitu cuman memang terbukti di beberapa pertandingan dia kepleset gitu. Everton kalah juga itu sama Nottingham. Tapi ya balik lagi kalau tim nggak sepowerful itu, Liverpool nggak sepowerful itu, tapi pesaingnya nggak bisa mengimbangi. City Mas Treble nggak ada luar biasa itu udah sesuatu yang lain lah. Tapi nggak bisa mengimbangi. Ya udah selesai. Gelar untuk Liverpool musim ini setuju, Mas Wir? Gua setuju, cuma ya bola itu bundar.
bola itu bandar. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Kita masih bisa terjadi. Ya kita nggak tahu ternyata doanya fans-fans Arsenal dikuatkan, dijabat. Emang gitu ya? Ya kan kita nggak tahu bola bunda. Iya. Semoga itu harapan aja. Tapi kan kalau by data ya udahlah. Kalau kita berbicara itu ya cuma biar ditonton masih epic, masih ada pride. Jangan terlalu lah cepat-cepat diucapin selamat. Kasihan teman kita satu ini masih Enggak. Salah. Dia juga harus ya. udah amat. Pantas benci gue pakai baju biru sih. Menurut gua kita agak intermezzo Arsenal ya. Menurut gua Arteta out sih musim ini udah. Tahan, nanti kita bahas habis ini. Habis ini kita bahas. Gua udah punya penggantinya soalnya. Sabar. Oke. Bisa jadi Mas. Tapi Dani Lanzar. Tapi gua mau bahas sedikit Liverpool sebelum apa. Ini udah closing. Menurut gua perubahan taktik 4-2-4-nya Arne Slot brilian sih. Brilian ya. Dia main 4-2-4 tuh anjing City bener-bener dibungkam. Jadi City itu kan bermain dengan nyisain dua di belakang, tiga, empat kan, empat ya. Pokoknya dia bikin 4 baris di tengah, 4 baris di depan, nyisain back itu. Sebelum Ruben Dias disadangin loh. 2 di belakang. Liverpool dirubah 4-2-4. Jadi di lini serang Liverpool lawan backline City, jadi itu selalu posisi menang jumlah. Dan buat gue itu Arne Slot, maksud gue dia ngelihat 10 menit 15 menit pertama langsung berubah Curtis Jones naik, Dias dari striker digeser ke kiri. Menurut gue anjing brilian banget anjing. Emang dia bukan pelatih sembarangan. Bukan pelatih sembarangan ini. Cocok Ke Arsenal ya musim depan. Gila, kalau kejadian sih mantep sih. Gue udah punya pengganti yang sangat tepat untuk Arsenal. Untuk yang tepat sudah dulu ya. Oke. Kalau gitu cukup aja kita bahas Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan memperlebar jarak. Kita lihat siapa yang akan jadi juara, pasti Liverpool. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Cuma